Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan curahan nikmatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berceramah mengenai pentingnya moral. Pendidikan adalah suatu upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani para peserta didik. Pada hakikatnya, pendidikan adalah suatu upaya untuk mengubah tingkah laku seseorang sebagai transformasi budaya serta memberikan ilmu pengetahuan. Sedangkan moral adalah suatu perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Moral juga dapat diartikan sebagai suatu norma atau suatu konsep tentang kehidupan yang dijunjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan moral adalah suatu upaya pembentukan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan perbaikan perilaku peserta didik agar mereka mau dan mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya secara selaras, serasi, dan seimbang. Pendidikan moral sangat penting di kalangan remaja, karena remaja merupakan aset sumber daya manusia di masa yang akan datang. Pengembangan kualitasnya pun harus dimulai secara terpadu melalui pendekatan struktural. Namun kenyataannya saat ini Indonesia sedang mengalami krisis moral, terutama di kalangan remaja, seperti maraknya tawuran antar pelajar, serta banyaknya tindakan asusila yang dilakukan oleh para remaja di negeri ini. Maka dari itu, pendidikan diharapkan dapat memperbaiki moral remaja saat ini. Pendidikan moral memiliki banyak manfaat di kehidupan, khususnya bagi para remaja. Yang pertama, moral dapat berperan sebagai penanda kualitas diri. Seseorang yang memiliki moral yang baik, maka orang tersebut akan dipandang sebagai pribadi yang baik pula. Karena orang yang bermoral baik akan selalu melakukan hal yang baik tanpa pernah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, dengan adanya moral, kita dapat mengendalikan diri kita. Seseorang yang memiliki moral yang baik, maka ia akan mudah mengendalikan dirinya sendiri sebagai pengaruh dan ancaman yang berdampak buruk dengan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah moral menjadi pedoman hidup bagi setiap manusia. Dalam kehidupan ini, banyak hal positif maupun negatif. Maka diperlukan pedoman atau pegangan dalam hidup agar segala perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Melihat krisis moral yang dialami Indonesia saat ini, ada hal-hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan pendidikan moral di Indonesia. Yang pertama, sebagai remaja hendaknya kita mengikuti berbagai organisasi yang bersifat positif, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan di luar sekolah, seperti OSIS, Pramuka, PMR, Forum Anak, dan sebagainya. Karena dengan mengikuti organisasi, kita dapat bersosialisasi, menjaga tingkah laku dan ucapan kita terhadap orang lain. Yang kedua, mengikuti berbagai macam sosialisasi guna mengembangkan mental, moral sosial, serta segala aspek yang menyangkut kepribadian seseorang. Yang ketiga, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari luar hanya datang dari keyakinan seseorang yang beragama yang harus ditanam sejak kecil. Yang keempat, jangan mudah terpengaruh perkembangan zaman. Di era globalisasi saat ini sangat mempengaruhi moral anak bangsa, karena mereka menerima semua pengaruh dari luar
tanpa melihat apakah hal tersebut sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu, sebelum menerima seluruh pengaruh zaman, sebaiknya kita sesuaikan terlebih dahulu dengan norma yang ada di negara kita ini. Melihat krisis moral yang terjadi saat ini dan berbagai macam manfaat yang kita dapat dari pendidikan moral, maka tidak salah rasanya jika pendidikan moral sangat penting saat ini, khususnya di kalangan remaja. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan pendidikan moral baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, agar para remaja saat ini memiliki moral yang lebih baik. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.